Oke, saya pengen mulai video ini dengan satu pernyataan. Kalau saya bilang Cayo Perico Heist adalah DLC terbaik dan terbesar yang pernah dirilis oleh Rockstar untuk GTA Online, kira-kira kalian setuju nggak sama pernyataan tadi? Kalau saya sendiri antara setuju nggak setuju. Setujunya karena untuk pertama kalinya Rockstar menambahkan satu peta eksterior plus interior yang luas banget, dengan detail yang sangat lengkap, ditambah lagi sama heist yang sangat kompleks, sangat fleksibel, dan memberikan kita kebebasan mau main heistnya kayak gimana. Dan meskipun petanya nggak bisa dieksplor secara free mode tanpa ngelakuin trik-trik tertentu, kita harus tetap mengapresiasi apa yang udah diberikan sama Rockstar pada DLC kali ini. Karena yang pertama, untuk pertama kalinya saya ngerasa bahwa Rockstar itu nggak terlalu gila akan shotgun, terutama di DLC Cayo Perico Heist. Contohnya dari payout heistnya, kalau kita mainnya cepat, dari 1 sampai 2 jam aja kita bisa dapat antara 1,3 sampai 2 juta dolar dari hasil heistnya. Dan 100% heistnya ini bisa dilakukan sendirian, tanpa harus khawatir diganggu griefer, tryhard, dan lain sebagainya. Karena semua prosesnya bisa kita lakukan di invite only session. Terus dari info yang saya dapat dari beberapa sumber, ternyata untuk bisa beli kapal selam Kosatka itu kita harus punya penthouse dulu dengan harga termurah sebesar 1,5 juta dolar. Tapi mengingat penthouse ini merupakan konten lama dari DLC Diamond Casino yang dirilis bulan Juni tahun 2019 yang lalu, maka seharusnya player-player lama itu kebanyakan udah beli penthouse jauh sebelum DLC Cayo Perico ini dirilis. Jadi bisa dibilang untuk player lama, satu-satunya paywall yang harus dibayar untuk bisa main Cayo Perico Heist ini hanyalah sebuah kapal selam Kosatka dengan harga 2,2 juta dolar. Beda cerita dengan contohnya saya ambil DLC After Hours ya, dimana kalau kita pengen menikmati semua fungsi dari Oppressor Mark II, kita harus bayar paywall yang lumayan mahal untuk beli Weapon Workshop dulu di Terrorbyte. Dan untuk bisa beli Terrorbyte, kita harus beli sebuah nightclub dulu, yang berarti uang yang harus kita keluarkan itu berkali-kali lipat. Belum lagi harus upgrade warehouse, upgrade teknisi, dan lain sebagainya. Sehingga untuk bisa balik modal dari semua yang udah dibeli di DLC After Hours itu bakal butuh waktu yang bisa dibilang lama banget. Contoh lainnya bisa kita ambil dari DLC Casino Heist. Untuk bisa mulai heistnya, kita emang cuma butuh arcade aja. Modal nggak sampai 2 juta juga udah bisa beli. Tapi gimana pun juga, masalah utama yang sering mengganggu di Casino Heist itu adalah heist ini cuma bisa dijalanin dengan minimal 2 orang. Dan seperti yang kita tahu, GTA Online ini punya masalah besar waktu heist, dan sering terjadi gangguan kayak disconnect, susah join, dan lain sebagainya. Yang akhirnya membuat proses cari duit di Casino Heist ini makan waktu yang mungkin lebih lama dari seharusnya. Nah, di Cayo Perico Heist ini, saya sendiri jarang mengalami hal-hal yang mengganggu kayak tadi, karena saya sering main Cayo Perico Heist sendirian. Dan waktu main sama teman-teman, masalah klasiknya heist di GTA Online ya terjadi lagi. Contohnya ya kayak disconnect, atau bug senjata yang nggak sesuai sama set senjata yang udah kita pilih, atau primary target yang munculnya tiba-tiba ada di luar map. Jujur aja, masalah kayak gini tuh cukup nyebelin banget, cukup mengganggu dan sangat makan waktu. Tapi paling nggak di DLC Cayo Perico Heist ini kita bisa main secara solo, dan bug yang sama kayak tadi itu kemungkinan besar nggak akan muncul lagi. Terus akhir-akhir ini juga lagi ada banyak perdebatan. Yang suka Casino Heist bilang bahwa Cayo Perico itu sampah, yang suka Cayo Perico bilangnya Casino Heist itu sampah. Dan saya heran banget kenapa kok bisa muncul perdebatan bodoh yang kayak gini. Kalau kita breakdown lebih dalam lagi, kedua heist ini sama-sama heist terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Rockstar di GTA Online. Sama-sama merupakan DLC terbaik juga sepanjang sejarahnya mereka. Dan keduanya ini sama-sama game changing untuk GTA Online. Saya sendiri semenjak rilis Casino Heist tahun lalu, jujur aja saya udah mulai melupakan MC bisnis. Saya jualan MC juga cuman waktu di live stream aja. Waktu main biasa jujur aja jarang banget, karena saya lebih suka ngumpulin prep buat Casino Heist. Dan setelah Cayo Perico rilis juga jujur aja saya sampai sekarang belum nyentuh bisnis-bisnis lainnya kayak bunker, special cargo, dan lain sebagainya. Karena ya cari duit baik di Casino Heist maupun di Cayo Perico Heist itu jauh lebih gampang daripada jalanin bisnis kayak waktu sebelum kedua heist ini dirilis sama Rockstar. Selain itu, kedua heist ini juga ngasih kita banyak pilihan mau ngejalanin heistnya kayak gimana. Kita tinggal pilih aja, kalau mau main sama teman-teman ya mungkin Casino Heist lebih baik, dan kalau mau main sendirian ya Cayo Perico bisa jadi opsi yang utama.
Keduanya juga sama-sama punya paywall, sama-sama kasih payout yang banyak, balik modalnya juga cepat, dan punya ciri khas sendiri-sendiri. Dari fakta yang udah saya beberkan barusan ini, semoga aja perdebatan bodoh antara mana yang lebih baik antara Casino Heist atau Cayo Perico Heist yang sekarang lagi rame ini bisa diselesaikan baik-baik gitulah secara kekeluargaan. Jadi nggak usah ngegas-ngegas gitu kalau lagi di komen. Menurut kalian, apakah DLC Cayo Perico Heist ini overhype atau enggak sih? Tapi kalian hanya boleh jawab kalau udah nyobain main heist pakai beberapa pendekatan, kayak contohnya main pakai Alkonos atau pakai Kosatka dan lain sebagainya. Kalau baru main 1 atau 2 kali heist aja ya, kalau bisa jangan jawab. Karena menurut saya pribadi, fleksibilitas pilihan yang bisa kita ambil di Cayo Perico Heist ini bikin saya geleng-geleng kepala. Kalau mau main pakai cara yang efektif dan cepat ya kita bisa pakai kapal selam, terus ambil primary targetnya, terus kabur. Tapi kalau pengen explore pakai cara-cara lain yang nggak kalah serunya juga, kita masih bisa pakai sekian banyak cara yang disediakan sama Rockstar. Mau main agresif pakai airstrike, bisa. Mau matiin CCTV dulu di bandara, bisa juga. Mau habisin satu pelabuhan pakai cara stealth juga bisa banget. Dan masih ada banyak cara yang bisa kita explore di DLC Cayo Perico Heist ini. Soal overhype tadi, menurut saya sendiri DLC Cayo Perico Heist ini nggak overhype sama sekali. Contohnya dari satu hal aja ya, dari sekian banyak pilihan untuk nge-heist tadi itu bisa dibilang di luar ekspektasi banget dengan fleksibilitas yang sangat fleksibel. Saya nggak tahu kata lain apa yang bisa saya pakai di sini. Dan di luar itu, akhir tahun ini kita juga belajar satu definisi overhype itu kayak gimana. Karena ya ada itu yang saking hype-nya sampai-sampai harus ditarik dari PlayStation Store. Jadi buat saya sendiri, Cayo Perico Heist ini nggak overhype sama sekali dan justru malah melebihi ekspektasi. Jadi ya good job banget lah buat Rockstar. Bahkan waktu explore Cayo Perico ini, saya sering ngomong dalam hati sambil baper-baperan gitu kayak ya inilah Rockstar, developer game yang paling saya suka dari zaman saya masih bocil. Dari zaman Vice City sampai GTA 5 yang berhasil kasih banyak kenangan buat para playernya. Dan inilah Rockstar yang sebenarnya kita rindukan selama ini. Tapi itu cuma pendapat pribadi saya aja ya, dan kalian bisa punya pendapat yang berbeda-beda. Kita fleksibel aja lah di sini dalam berpendapat. So fleksibel Cayo Perico Heist yang barusan dirilis sama Rockstar. Oh ya, tadi di awal saya sempat ngomong kalau saya antara setuju nggak setuju kalau dibilang Cayo Perico Heist ini sebagai update terbesar sepanjang masanya GTA Online. Alasannya nggak setuju ya cuman satu aja sih. Karena di minggu pertama DLC-nya rilis itu, kita cuman dapat sekitar 9 kendaraan baru aja. Bahkan di Legendary Motorsport sama di SHS nggak ada kendaraan baru sama sekali, kecuali go-kart yang baru dirilis tanggal 18 kemarin. Tapi meskipun begitu, kita sama-sama tahu bahwa Rockstar juga bakal melakukan apa yang selalu mereka lakukan, yaitu merilis kendaraan-kendaraan lainnya di setiap hari Kamis waktu update event Double Money. Jadi ya, untuk kendaraan-kendaraan lainnya harus kita tunggu dulu. Oh ya, satu lagi, berdasarkan info yang saya dapat, para developer di Rockstar ini mulai mengerjakan DLC Cayo Perico Heist ini sepenuhnya dari rumah atau work from home. Dan sekali lagi, mereka patut mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya karena DLC yang mereka rilis ini berhasil mengambil hati banyak orang, termasuk saya sendiri. Jadi ya, terima kasih banyak buat tim developer Rockstar atas dedikasinya sejauh ini. Kalau mereka ada yang nonton video ini sih, kalau nggak ada nonton ya tetap diapresiasi lah intinya. Oh ya, makasih juga buat Rockstar karena udah ngasih beberapa bocoran soal GTA 6 di Cayo Perico Heist. Karena paling nggak kita yang udah nunggu lama itu bisa sedikit tenang lah setelah tahu ada beberapa sumber dari internalnya Rockstar yang paling nggak ngasih kita sinyal positif soal GTA 6. Kalau kalian pengen saya bahas lebih detail soal ini ya kayak biasanya dulu dong. Kasih like sebanyak-banyaknya dulu biar saya semakin semangat buat menggali informasi yang muncul dari pihak internalnya Rockstar terkait sama GTA 6. Dan kayaknya segitu dulu video apa ini ya bahasanya? Mungkin video diskusi atau gimana? Apalah itu, sebelum kita akhiri videonya, saya mau tanya satu pertanyaan dulu ke kalian. Gimana menurut kalian soal DLC Cayo Perico Heist ini? Apakah sesuai ekspektasi? Apa kalian kecewa? Atau justru makin suka sama Rockstar habis DLC ini dirilis? Pokoknya jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini, yang udah nonton sampai habis juga makasih banyak. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah untuk dapetin video-video terbaru seputar GTA 5 dan GTA Online. Sekali lagi, makasih banyak. Jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and have a nice day.